Oke, kita langsung ke Bang Yoga. Bang Yoga, kalau tadi kan Bang Yoga menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran bicara soal etik dan juga hukumnya. Tapi ini banyak yang mempertanyakan, Bang Yoga. Ketika kemudian acara yang dihadiri oleh Mas Gibran kemarin ketika di GBK, ini kenapa hadir terus kemudian ada pernyataan dukungan salah satu dari kepala desa tersebut sehingga ini diasosiasikan, dipersepsikan bahwa ini bentuk ketidaknetralan. Itu gimana tanggapan Bang Yoga menanggapi soal persepsi yang muncul itu? Iya, memang banyak pertanyaan dan tafsir publik seperti itu, tetapi dari pidatonya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden kan tidak mengajak, memilih atau menyarankan untuk mencoblos dirinya, tidak ada, karena itu adalah bagian dari kampanye. Tetapi kalau untuk menerima aspirasi, saya rasa seluruh pasangan calon juga akan senang dan bergembira apabila seluruh proses-proses politik yang dilalui itu bisa memberikan penguatan terhadap pengembangan suara dari pasangan calon masing-masing. Intinya bahwa seluruh pasangan calon sekarang ini sedang sosialisasi, nanti tanggal 28 mulai berkampanye, dan itu bisa melakukan ajakan dalam rangka untuk menambah suara, mengembangkan visi misi, platform, program, dan terserah kepada masyarakat untuk memilih siapa yang terbaik. Intinya bahwa dari TKN percaya terhadap penyelenggara pemilu harus mandiri, harus jujur, harus berkualitas dan berintegritas, dan kami di TKN tetap menjaga dari sisi landasan hukumnya dan etikanya agar tidak dilanggar. Dan kalau kemudian ada perbedaan tafsir terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, silahkan dari pihak Bawaslu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya. Oke, baik. Tidak melanggar etika dan hukum, Mas Ciko? Saya rasa gini, kita bicara soal etika tuh gini ya. Saya kadang-kadang harus memberikan contoh gini. Umpamanya saya masuk ke dalam suatu ruangan ya. Saya menyalami, berusaha untuk bersalaman dengan Pak Bang Vivan ya. Terus Bang Viva melengos, malah meludah ke lantai. Terus dia jalan. Melanggar hukum nggak? Nggak kan? Tapi etika nggak itu? Nah, itulah etika. Ngerti nggak sih maksud saya? Sudah dijawab Nah, nggak itu etika. Jadi tidak harus melanggar hukum. Gitu. Nah, aparat ini menurut saya kenapa dia melanggar etika? Aparat desa itu semuanya dana yang mereka peroleh itu dari APBN, dari negara loh, negara yang seharusnya netral loh. Nah, silakan aja diolah sendiri di pikiran kita bagaimana. Nah, dan satu lagi, satu hal yang dia lakukan ini, apa yang bisa menjamin mereka tidak akan melanggar aturan-aturan yang betul aturan disebut tadi ketika musim masa kampanye. Ya kan, dengan begini aja mereka sudah melakukan ini, nanti mereka akan melakukan. Intinya apa? Kalau nggak ketahuan, mereka akan mencari jalan untuk supaya nggak ketahuan. Itu aja. Kalau gitu langsung saja kita konfirmasi ke Pak Rahmat Bagja. Jadi tadi Anda sudah sampaikan aturannya secara jelas begitu ya Pak Rahmat. Tapi apa yang kemudian dilakukan dalam Silatnas Abdesi kemarin dan juga tudingan-tudingan terkait dengan di NTB, relawan Des Ganjar, kemudian juga ajakan oleh Anies Baswedan. Ini ketiga paslon ini melanggar tidak, baik secara hukum maupun etika? Nanti dijawabnya kalau itu Mbak setelah proses dalam pembuktian di Badan Pengawas Pemilu melanggar atau tidaknya ya. Namun faktanya pada saat di lapangan hasil dari panwas kami Pak Gibran pada saat itu tidak mengajak. Tapi yang perlu kita cek ya bukan hanya Pak Gibran, tapi penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya seperti apa, jam berapa, ya, jadi itulah yang harus dicek kembali. Jadi jawaban ini nanti Mbak setelah seluruh proses fakta di lapangan dikaji dan juga dinilai menurut hukum yang ada. Itu yang harus dilihat. Nah, misalnya dulu nih, tadi ada kegiatan Pak Ganjar, Pak Anies, nah itu kan belum. Nah yang harus berhati-hati sekarang sudah ada capres, dulu belum ada capres. Misalnya kegiatan Pak Ganjar yang di Oktober itu kan belum ada capres. Kemudian bulan Juni juga ada Mbak di Jawa Timur, itu juga belum ada capres. Tapi kami sudah wanti-wanti bagi kepala desanya. Ya, dan bagi pengundangnya juga yang membuat acara, hati-hati.
kepala desa tidak boleh membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan Oke. peserta pemilu tertentu. Nah, itulah yang kemudian ini harus juga dijaga bersama menjelang masa kampanye ke depan. Nah, jangan sampai begini nih. Jangan sampai kemudian nanti kan aspirasi bisa saja disampaikan saja, kepala desa punya aspirasi tertentu, ada namanya bilik suara tanggal 14 Februari 2023. Aspirasi itu bisa disampaikan pada saat itu. Penyelenggara pemilu, ini juga misalnya kami tidak boleh mempertontonkan keberpihakan kami, tidak boleh sama sekali. ASN juga demikian. Kapan boleh kapan kami boleh memilih dan lain-lain, berpihak itu pada saat masuk bilik suara. Oke. Bilik suara baru silakan. Oke. Itu yang kemudian batasan untuk kepala desa dan aparatur desa. Jadi kita sama-sama menjaga. Tadi saya sepakat Mas Yoga, abang dari TPN, dari timnya Mas Ganjar, ada juga timnya Mas Anies. Kita sama-sama menjaga ke depan agar tidak seperti ini. Karena nanti begitu kampanye masuk tindak pidana, Mbak. Begitu tindak pidana, wah, ini bisa kemana-mana kalau tindak pidana. Hati-hati, tindak pidana, kemudian jika terbukti, kemudian ada hubungannya dengan tim kampanye, dengan kemudian pasangan calon, pidananya bisa menghasilkan nanti, jika kemudian ini masif dan lain-lain, bisa menghasilkan pembatalan pasangan calon. Nah, itu yang perlu sangat berhati-hati. Oleh sebab itu kami sudah wanti-wanti. Jangan sampai ketika pidana, nanti kemudian ribut seluruh Indonesia, ini sudah ada hasil rekapitulasi. Tiba-tiba terbukti, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, bisa pembatalan pasangan calon, wah. Padahal sudah ada yang menang, nomor 1, nomor 2, nomor 3 misalnya menang, itu bisa dibatalkan loh, hati-hati loh. Jadi kita menjaga kalau terbukti ini melakukan karena tindak pidana begitu ya? Iya, dan dihitungnya setelah ketika masa kampanye itu ya Pak ya? Iya, nanti terbukti TSM-nya nanti dinilai oleh MK, Bawaslu akan diminta keterangan oleh MK. Ini benar atau tidak. Nah, kemudian jika kemudian putusannya ada itu, maka terjadi pembatalan pasangan calon. Nanti mau PSU lagi juga jadi masalah loh. Jadi negara ini sudah sangat besar membiayai pemilihan umum. Jangan sampai ada PSU. Saya yakin Mas Yoga dari teman-teman TKN, dari TPN, dari juga timnya Mas Anies, itu menyadari pemilu ini mahal. Jika kemudian ada hal-hal yang kemudian melanggar hukum, akibatnya bisa kemana-mana. Jadi kami wanti-wanti kepada teman-teman. Iya. Ya, itu yang diwanti-wanti oleh Bawaslu kepada seluruh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tapi mungkin begini, sebelum saya bergeser ke narasumber yang lainnya, saya ingin menekankan dan mempertanyakan begini, Pak Rahmat. Artinya di sini kita bicara secara umumnya ya, meskipun ini saat ini masih ditelusuri ada atau tidaknya pelanggaran ketiga pasangan calon ini. Tapi yang biasanya dilakukan oleh Bawaslu, kalau biasanya diketok bahwa ini bersalah, itu konteksnya apakah ketika ada ajakan dari salah satu pasangan calon presiden ataupun calon wakil presiden terhadap komunitas tertentu untuk mendukung, atau seperti apa sih sebetulnya batasannya itu yang bisa dilanggar begitu, yang bisa dinyatakan melanggar? Yang namanya kampanye itu adanya kegiatan peserta pemilu atau tim yang ditunjuk, tim kampanye salah satunya. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk meyakinkan pemilih. Pemilih bisa siapa saja, kepala desa itu pemilih loh. Nah, kemudian kepala desa atau desa. Kemudian yang ketiga menawarkan visi misi, program dan atau citra diri. Itu kampanye tuh. Nah, begitu itu melanggar. Tapi sekarang apakah sudah masa kampanye? Pertanyaannya, belum masa kampanye. Belum masa kampanye. Jadi itu kalau sudah masuk itu tindak pidana. Sebelum ini masih dalam parameter PKP 15 tentang kampanye, ini masa sosialisasi. Jadi bentuk pelanggarannya bisa pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, itulah yang kemudian harus hati-hati pada saat ini. Karena sekarang sudah punya capres semua ini. Capresnya sudah sah. Ada Mas Anies, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar. Itu sudah sah. Cawapres itu sudah sah. Ada Pak Mahfud, ada Mas Gibran, ada Caimin. Itu sudah sah sebagai cawapres. Jadi harus perlu berhati-hati. Ya. Pak Rahmat, artinya jika kemudian berbagai temuan-temuan yang diduga melanggar ini dilakukan sebelum masa kampanye, tidak ada pelanggaran sama sekali menurut Bawaslu ya? Begitu Pak? Bukan tindak
bukan tindak pidana, tapi bisa dugaan pelanggaran hukum lainnya atau pelanggaran administrasi. Oke. Baik, sudah cukup jelas kalau begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Bagja, terima kasih Pak Asri Anas, Bang Yoga, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Iko. Sehat-sehat, Jadi pencerahan Mas An, ketiga pasangan calon teman-teman ya. TPN, Oke. TKN. Ya, terima kasih banyak. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, tetap bersama kami.